crash landed. Film ini menceritakan kondisi bumi setelah masa kehancuran, di mana banyak tanaman dan binatang yang bertahan dengan cara berevolusi. Sementara manusia yang tersisa telah pindah ke planet Nova Prime dan membangun kehidupan yang baru. Namun ribuan tahun kemudian, secara tidak sengaja sekelompok orang yang tergabung dalam Rangers Corps kembali ke bumi. Dan bagaimanakah keadaan bumi saat mereka datang? Langsung saja guys, yuk kita mulai ceritanya. Saat sudah tidak ada lagi yang tersisa di bumi, semua sumber daya habis dan kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk dihuni. Oleh karena itu, umat manusia dievakuasi secara besar-besaran ke planet Nova Prime, di mana para Rangers atau sebutan untuk pasukan keamanan akan membantu semua proses tersebut. Namun ternyata di planet baru ini manusia tak hidup sendirian. Di sana ada alien yang datang menginvasi dan menurunkan monster kejam bernama Ursa. Monster-monster ini secara teknis buta, tetapi mereka mampu mendeteksi rasa takut, atau dengan kata lain ketika seorang manusia merasa sangat ketakutan, maka Ursa akan semakin mudah memburunya. Sekali lagi umat manusia diambang kehancuran dan mereka sangat berharap Rangers menemukan jawabannya. Berpuluh-puluh tahun Rangers berperang dengan Ursa hingga sebuah jawaban didapatkan dari seorang Kapten Rangers baru bernama Cyper Rage. Dalam suatu pertempuran, Kapten mampu melumpuhkan Ursa dengan mudah dan semua itu ternyata dikarenakan Cyper mampu mengontrol rasa takutnya sehingga Ursa tak bisa melihatnya. And that answer came in the form he's believed to be so completely free of fear that to an Ursa. Setelah pertempuran itu banyak para Rangers yang melatih rasa takutnya dan banyak juga para pejuang baru yang ingin mengabdi sebagai pasukan Rangers, termasuk salah satunya Kitai, yaitu anak dari Kapten Cypher. Namun setelah dievaluasi, ternyata Kitai ini tidak lolos dan disarankan untuk ikut lagi tahun depan. Kitai tentu saja merasa sangat kecewa, padahal ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ditambah sang ayah juga nyatanya malah setuju dengan keputusan dewan dan merasa kalau Kitai memang belum siap menjadi seorang Rangers. Rage. Your test scores, but in the field you collapse. I'm not advancing you. Kitai pun menjadi tidak nafsu makan dan memilih pergi ke kamarnya. Sementara Faya sebagai seorang istri berusaha untuk mengingatkan suaminya Cyper jika selama ini Kitai sangat mengidolakan ayahnya dan ingin menjadi seorang yang bisa diandalkan. Faya meminta supaya Cyper lebih memahami Kitai dan alangkah baiknya esok ia diajak pergi supaya suasana hati Kitai membaik. Cyper juga menceritakan kalau besok adalah tugas terakhirnya dan setelahnya ia akan pensiun dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. I will last visit to Iphitos, supervising training. I'm announcing my retirement. Esoknya Faya pun mengantarkan Kitai dan suaminya dengan sangat bersemangat sembari menitipkan pesan agar Cyper menjaga Kitai dengan baik. Di hari itu Kitai diajak pergi ke planet Iphitos untuk melihat latihan para Rangers. Sebelum berangkat, Kitai melihat langsung satu monster Ursa yang dimasukkan ke dalam pesawat dan monster itulah yang nanti akan menjadi objek latihan. Setelah semuanya siap, pesawat pun berangkat meninggalkan planet Nova. Perjalanan tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada kendala sama sekali. Semua kru berada di posisinya masing-masing dan mereka bersiap untuk beristirahat. Di saat itu, Kitai sendiri terjaga dan berjalan-jalan hingga sampai di sebuah ruangan tempat di mana Ursa ditahan. Karena penasaran, ia pun masuk dan bertemu dengan beberapa penjaga. Awalnya Kitai sempat dibentak, namun karena si penjaga itu ingin bermain-main dengan anak kapten, maka Kitai pun dibiarkan mendekati Ursa. Authorized personnel. Setelah para penjaga diberi arahan untuk mengamankan kargo, Cyper meminta Kitai untuk mengenakan baju pengaman dan juga ikat pinggang dengan kencang. Ternyata guys, Cyper merasa tidak enak hati dan instingnya itu mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada hal buruk yang terjadi. Rangers go Redcon 1. Behind your seat is a life suit. Put it on now. Strap in full harness. Yes, sir.
Untuk memastikan hal tersebut, ia pun datang ke ruang navigasi dan menyuruh pilot beserta navigator untuk memeriksa kembali keadaan di sekeliling pesawat. Di radar tersebut memang tidak ada tanda-tanda bahaya sehingga sang pilot tetap melajukan pesawatnya di jalur utama. Namun disinilah insting seorang kapten dibuktikan karena tak lama kemudian badai pun datang. Ribuan asteroid mulai meluncur ke arah mereka sehingga guncangan keras terjadi di dalam pesawat. Cyper dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat karena jika dibiarkan maka pesawat bisa hancur. Ia pun mengambil resiko dengan memerintahkan pilot untuk segera keluar jalur dan beruntungnya saja tak lama kemudian mereka pun berhasil keluar dari badai. Namun masalah ternyata belum selesai. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga mau tak mau harus segera dilakukan pendaratan. Setelah ditelusuri tak jauh dari sana ada sebuah planet yaitu Bumi yang selama ribuan tahun kosong tak pernah lagi dihuni. Sebenarnya pesawat sudah memperingatkan jika planet tersebut dilarang untuk dikunjungi karena dikategorikan sebagai planet karantina 1, yaitu planet yang sangat berbahaya bagi manusia. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka Cyper pun memerintahkan pilot untuk segera menuju ke sana. Set her down. Di kursi penumpang, Kitai tampak sangat ketakutan dan Cyper hanya mampu menenangkannya. Di saat itulah kebocoran pesawat mulai membesar dan terjadilah. Beruntung Kitai selamat dari tabrakan tersebut karena posisinya yang tetap terikat di kursi pesawat. Berbeda dengan kru lain, semuanya tidak ada yang selamat dan sebagian mereka ditemukan dalam keadaan meninggal sedangkan sisanya entah berada di mana. Setelah berkeliling, Kitai pun menemukan ayahnya tergeletak tak berdaya dan setelah diperiksa beruntungnya saja ayahnya masih hidup. Hanya saja Kitai mengalami luka yang sangat parah. Cyper pun kemudian mencoba untuk menghubungi para kru melalui radio, namun tidak ada satupun yang menjawab. Selain itu, Kitai juga melaporkan bahwa sebagian pesawat yaitu ekornya telah putus dan jatuh entah di mana. There's another one in the tail section of our ship. That is the tail, somewhere in this area. Kitai segera diperintahkan untuk mencari surat darurat karena itulah satu-satunya kesempatan untuk meminta bantuan. Sayangnya suar tersebut rusak dan tak bisa lagi digunakan, sementara suar lainnya tersimpan di bagian ekor pesawat yang posisinya 100 km dari posisi mereka saat ini. Mau tak mau Kitai harus mengambilnya, namun sebelum pergi Cyper mengingatkan bahwa Kitai harus sangat ekstra hati-hati karena di luar sana banyak makhluk hidup yang berevolusi dan mereka sangat tidak suka dengan kehadiran manusia. Selain itu, Kitai juga harus ingat bahwa Ursa berada di dalam ekor pesawat dan masih ada kemungkinan monster tersebut hidup dan berkeliaran. Perjalanan ke sana akan membutuhkan waktu berhari-hari dan Kitai harus bisa menghemat inhalernya yang akan membantu supaya bisa bernafas dengan nyaman. Untuk keselamatan, ayahnya juga membekalinya dengan senjata yang bisa diprogram sesuai keinginan pemegangnya. Selain itu, Kitai juga diberi penjelasan mengenai pakaiannya yang dapat berubah sesuai keadaan serta mampu merekam sekitar, sehingga ayahnya bisa mengawasi dan memberi panduan selama perjalanan nanti. If he's out there, I will see him long before he gets anywhere near you. Kitai keluar dari pesawat dan mulai menaiki tebing yang curam. Sempat seekor laba-laba besar mengagetkannya dan untungnya Kitai berhasil menyeimbangkan badannya kembali. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya Kitai pun sampai di puncak dan ia melihat dengan jelas bagaimana kondisi bumi yang sangat indah. Ada ribuan burung yang terbang bergerombol, sementara di bawah sana ribuan binatang bertubuh tambun terlihat berjalan perlahan. Perjalanan berlanjut dan Cyper segera menerbangkan ratusan drone pengintai yang diprogram secara khusus untuk mendeteksi Ursa ataupun bahaya dari monster-monster yang lain. Selama drone tersebut melakukan patroli, Cyper menjelaskan beberapa medan yang saat malam suhunya bisa turun drastis dan membuat makhluk hidup yang ada di sekitarnya membeku. Kitai diharuskan berada di tempat yang tepat saat malam dan Cyper akan membantu menunjukkan jalurnya. I want to reiterate that your Navi band is our sole means of communication. And most of the planet freezes over completely at night. Copy. Standard operating procedure till I give you further instructions. Stand by.
Setelah cukup jauh menelusuri hutan, tiba-tiba saja baju yang digunakan Kitai berubah menjadi hitam. Dan Cyper pun menjelaskan jika perubahan warna tersebut karena sensor yang ada di baju Kitai mendeteksi adanya pergerakan yang mendekat. Tak lama setelah itu benar saja Kitai didatangi seekor kera yang siap menyerang. Sebenarnya Cyper sudah memerintahkan Kitai untuk tetap tenang dan perlahan menjauh. Namun karena panik, Kitai malah mengusirnya dengan batu. Bukannya takut, kera tersebut justru memanggil teman-temannya dan alhasil Kitai pun balik kanan lalu berlari sekuat tenaga. Melihat anaknya yang dalam bahaya, Cyper kemudian mengarahkan Kitai untuk berlari menuju sungai terdekat. Dan untungnya saja setelah melewati celah sempit dan turunan yang lumayan terjal, Kitai pun berhasil selamat. Walau sudah berhasil lolos, namun Kitai masih merasa takut sehingga ia harus terus berlari tanpa menghiraukan suara ayahnya yang memerintahkannya untuk berhenti dan tenang. They are no longer in pursuit. I repeat, you are not being followed. Kitai, you are running from nothing. Kitai! Tiba-tiba saja sinyal komputer menunjukkan jika darah Kitai terkontaminasi dan setelah dicek ternyata ada seekor parasit yang menempel di tangannya. I need you to do a physical assessment. You are showing rapid blood contamination. Are you cut? Tak butuh waktu lama, tubuh Kitai pun mulai kaku. Penglihatannya mulai kabur dan bahkan wajahnya membengkak. Cyper kemudian mengarahkannya untuk melakukan penyuntikan anti racun dan beruntung saja anti racun tersebut berhasil disuntikan tepat waktu sebelum ia pingsan. Proses penyembuhan tersebut terjadi cukup lama dan ketika Kitai sadar ia diperintahkan untuk segera berlari mencari tempat yang sangat hangat karena jika terus-terusan diam sampai malam maka Kitai bisa membeku. Sementara itu Cyper sendiri berusaha untuk mengecek luka di kakinya dan didapati jika tulangnya patah serta artilerinya putus dan harus segera ditangani. Tanpa pikir panjang, Cyper pun mengoperasinya sendirian dan membuat jalur dengan menggunakan selang supaya darahnya bisa tetap mengalir. Di tengah kesadarannya yang semakin melemah, Cyper sebagai seorang ayah dan seorang kapten mengingatkan Kitai untuk menghisap inhaler dan melakukan pemeriksaan persediaan. Kitai saat itu berbohong jika inhalernya masih tersisa 4 dan Cyper sedikit curiga mendengarnya. Malam tiba dan hujan turun diiringi petir. Kitai berteduh di bawah sebuah batu besar. Dia mencoba meminta ayahnya bercerita tentang peperangan pertamanya dan bagaimana saat ayahnya tersebut menghilangkan rasa takut. Ayahnya pun menceritakan pengalaman pertamanya berburu ursa dan bagaimana dia bertahan hidup. Kitai hanya mendengarkannya sampai mengantuk dan membaringkan tubuhnya di tanah lalu tertidur. Doesn't even know where to look. And it dawned on me. Fear is not real. Esok harinya Cyper kembali memandu Kitai untuk mencapai air terjun yang jaraknya 14 km. Di perjalanan ini Kitai menemukan puluhan kera yang mati dan ciri-ciri kematiannya sama seperti yang biasa dilakukan ursa ketika memangsa buruannya. Tak lama setelah itu sampailah Kitai di tempat yang dituju dan air terjun tersebut sangat tinggi dan perlu jarak yang jauh untuk bisa sampai ke dasar. Cyper kemudian meminta Kitai memeriksa persediaan dan disinilah Kitai ketahuan berbohong tentang inhaler yang tersisa. Why are you not showing me the case? Show it to me now. Dengan 2 inhaler, satu-satunya rute terbaik adalah dengan meloncat terbang dan Cyper tahu hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang Rangers yang ahli. Setelah menimang resiko dan sebagainya, Cyper pun akhirnya memberi perintah untuk mundur. Kitai protes dengan keputusan tersebut. Ia merasa mampu melakukannya dan menganggap ayahnya tak pernah memberi kepercayaan kepadanya. Kitai merasa selama ini ia sudah berusaha membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang Rangers. Cyper sebagai seorang ayah tentu saja sangat memahami anaknya dan ia lebih khawatir dengan keselamatan Kitai nantinya. Saat mereka berdebat panjang, Kitai tiba-tiba meloncat tanpa mendengarkan perkataan ayahnya. Yang membuat Cyper khawatir ternyata ada seekor burung mendekat dan langsung menyerang. Sebisa mungkin Kitai pun menghindar dan masuk ke dalam air terjun. Namun tak lama kemudian burung tersebut sudah di depan lalu menerkam Kitai. Beberapa jam kemudian Kitai tersadar sudah ada di dalam sangkar burung dan di saat yang bersamaan beberapa seekor singa pun datang ingin memangsa anak-anak burung yang ada di sana. Leave them alone!
Kitai berusaha menolongnya dengan cara mengusir singa-singa itu. Sementara di atas sana ada satu ekor singa yang tampak sedang berhadapan dengan induk burung. Kekacauan tersebut terjadi cukup lama hingga singa-singa itu berhasil dijatuhkan. Ketika ada kesempatan, Kitai pun turun dan sebelum menjauh dari sana, ia melihat sang induk burung marah besar ketika anak-anaknya tergeletak mati. Kemudian Kitai mencoba menghubungi ayahnya, namun ternyata alat komunikasinya rusak dan Kitai sempat bingung harus pergi menuju ke arah mana. Setelah beberapa jam berjalan, sampailah Kitai di sebuah sungai dan ia pun masuk ke dalam sebuah gua untuk berlindung dari cuaca dingin. Di gua ini Kitai mengingat kembali jalur yang sudah ia lewati. Ia juga mengingat setiap detail instruksi dari sang ayah. Kitai pun memetakan kembali jalur yang ia lewati dan ia harus berlomba dengan waktu dikarenakan inhalernya tinggal satu lagi. You have 6 vials. At your weight, that should be 20 to 24 hours each. That's more than enough. Keesokan harinya Kitai memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur sungai dengan menggunakan rakit yang ia buat sendiri. Di perjalanan, Kitai sempat tertidur dikarenakan airnya sangat tenang dan cuacanya yang sangat sejuk. Ketika Kitai tersadar, dia sudah berada di suatu tempat dan sialnya, tempat tersebut adalah dataran rendah yang sebentar lagi akan membeku. Kitai kemudian cepat-cepat mencari tempat hangat, akan tetapi terlambat karena hawa dingin menyebar dengan sangat cepat yang membuat tubuh Kitai membeku, melemah dan kesadarannya pun mulai hilang. Ketika kesadarannya hampir hilang inilah, tiba-tiba ada sesuatu yang menyeret tubuhnya dan menempatkannya di bawah ranting-ranting pohon. Esok harinya Kitai pun keluar dan baru sadar bahwa kemarin yang menyelamatkannya adalah burung elang yang pernah menyerangnya. Burung tersebut terbujur kaku di hadapan Kitai dan Kitai menyadari apa yang dilakukannya adalah sebagai ucapan terima kasih karena Kitai sudah mencoba menyelamatkan anak-anaknya dari terkaman singa kemarin. Thanks. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Kitai menemukan serpihan pesawat dan tak lama kemudian Kitai pun sampai di tempat yang dituju. Pertama yang ia cari adalah inhaler yang berada di dinding pesawat. Selanjutnya ia menemukan senjata yang masih berfungsi dengan baik. Kitai juga tak melupakan tujuan sebenarnya, yaitu mencari suar pertolongan dan membetulkan alat komunikasi yang ada di tangannya. Namun sayang, komunikasi dengan ayahnya terganggu dikarenakan Kitai berada di dataran rendah dan suar yang dibawa pun tidak mau menyala dengan semestinya. Kitai kemudian berpikir sambil menenangkan diri dan setelah itu ia pun berencana menyalakan suar di dataran yang lebih tinggi, yaitu di gunung yang tak jauh dari tempat tersebut. Cypher sendiri sudah setengah sadar karena operasi yang dilakukannya gagal sehingga banyak sekali darah yang keluar dari tubuhnya. Setelah sekitar 1 jam berjalan, akhirnya Kitai berhasil naik ke atas gunung dan mencoba menyalakan suarnya. Di saat itulah suar masih tetap tidak menunjukkan adanya sinyal dan yang paling mengejutkan adalah baju Kitai berubah warna menjadi hitam yang menandakan adanya pergerakan atau bahaya yang menuju ke arahnya. Kitai pun segera bersiaga dan masuk ke dalam sebuah gua yang tidak jauh dari sana. Di gua inilah Ursa menyerang Kitai untuk pertama kalinya. Kitai kembali bangkit dari dalam air, namun Ursa kembali menyerang sehingga Kitai harus sedikit kerepotan untuk bisa sampai ke atas. Setelah sampai di atas dan suar hampir mendapatkan sinyal, sialnya monster tersebut berhasil naik lalu menyerang Kitai dan membuatnya terbanting tak berdaya. Di momen ini Kitai mengingat berbagai pelajaran penting dari ayahnya dan ia berusaha memahami saat ayahnya dulu melawan Ursa. Siapa sangka seketika saja monster Ursa tak dapat merasakan keberadaan Kitai. Ursa menjadi buta dan bahkan tidak bisa mencium rasa takut Kitai sama sekali. Ketika kesempatan ini muncul, Kitai kemudian membawa senjatanya dan langsung melakukan serangan dengan cepat. Beberapa kali Ursa mencoba melakukan perlawanan dan mengeluarkan zat asam dari mulutnya. Namun semua itu tidak berarti sama sekali karena Kitai tak dapat dideteksi keberadaannya. Kitai dengan leluasa melakukan serangan terus-menerus hingga akhirnya ia berhasil melumpuhkan monster ganas tersebut tepat di ujung jurang. Setelah itu pun Kitai pun langsung menyalakan suarnya dan selang beberapa jam kemudian datanglah bantuan dan mereka menemukan Cypher dalam keadaan pingsan.
Di dalam pesawat, Kitai mengamati sejumlah dokter yang sedang menangani ayahnya. Dia begitu khawatir dan tak berani untuk mendekat. Tiba-tiba saja Cypher mengangkat lengannya dan memaksa berdiri lalu memberikan hormat kepada Kitai. Setelah melakukan penanganan pada Cypher, pesawat itu kembali terbang menuju Nova Prime dan meninggalkan bumi. Kali ini Kitai berhasil menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan dan ia juga sangat lega sudah berhasil membuktikan sebagai seorang anak Kapten Cypher yang berhasil menaklukkan monster Ursa. I want to work with Mom. Nah, itu dia tadi ceritanya guys. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Kalau kalian punya judul lain yang lebih seru tentang kehancuran bumi ataupun tema lain, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa untuk tonton juga video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.